Pemirsa, sejumlah warga antusias menikmati malam minggu di kawasan Pantai Lagon, Ancol. Para pengunjung tetap menerapkan protokol kesehatan meski area Ancol tidak seramai biasanya. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta di akhir pekan. Pantai Lagon dipadati pengunjung malam minggu ini. Sebagian besar pengunjung sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Selain wajib menggunakan masker dan suhu di bawah 37 derajat Celcius bagi para pengunjung, pihak Ancol melarang ibu hamil dan anak berusia di bawah 9 tahun masuk area Ancol. Sementara itu pembelian tiket dilakukan secara online dan hanya warga berdomisili Jakarta saja yang bisa masuk ke objek wisata Ancol. Pemirsa, di tengah pandemi corona dan PSBB transisi, masyarakat Jakarta tetap berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno dan Bundaran Hotel Indonesia. Bahkan sejumlah warga memilih untuk berolahraga di kawasan wisata Ancol bersama keluarga. Menjaga kesehatan di tengah pandemi, warga ibu kota kini memilih berolahraga seperti yang terlihat di kawasan wisata Ancol, Jakarta. Mereka mengaku lebih nyaman berolahraga di sini karena berada di ruang terbuka. Saya nggak merasa takut, Mbak, karena kan di sini udaranya lebih terbuka ya, tidak tertutup. Dan yang penting kan kita ngikutin protokol, pakai masker, jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang bergerumul. Itu aja cukup, Mbak. Enggak juga, ini kan ruangan terbuka, udaranya juga asin. Virus kan takut sama asin-asin. Antusias warga untuk berolahraga di kawasan Bundaran HI hingga Gelora Bung Karno pun tidak surut. Sebagian besar mereka bersepeda. Karena masih di tengah pandemi, warga wajib mematuhi protokol kesehatan, tetapi masih ditemukan warga yang membandel. Padahal kasus COVID-19 DKI Jakarta terus meningkat. Pemprov DKI pun mengungkapkan temuan terbanyak kasus konfirmasi adalah orang tanpa gejala. Sangat banyak yang kita temukan di lapangan itu positif tapi asimptomatik, tidak punya gejala apapun. Nah, kalau mereka terus berkegiatan, risikonya pada siapa? Pada keluarganya, pada tetangganya, pada koleganya. Dari temuan kita dengan melakukan testing seperti ini, aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga ini menjadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran. Di tempat seperti ini harus jaga jarak, harus saling mengingatkan. Jangan pernah ragu untuk menegur sesama kita yang mungkin lalai tidak menjalankan protokol kesehatan. Kini Pemprov akan terus menekankan untuk menjaga jarak fisik dan mengurangi kerumunan massa. Sayangnya di sejumlah titik masih ditemukan warga yang berkerumun. Seperti di Pasar Ikan Jatinegara. Bahkan ada yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak fisik. Padahal kerumunan massa di pasar menjadi titik rawan penularan COVID-19. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan angka penambahan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi hari ini, yakni sebanyak 376. Sejumlah wilayah patut diwaspadai karena masuk dalam zona merah. Di Kelurahan Pademangan Barat ada 243 positif, 172 sembuh dan 14 meninggal dunia. Lalu di Kelurahan Penjaringan 198 positif, 150 sembuh dan 6 meninggal dunia. Di Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priok ada 194 positif, 168 sembuh dan 11 meninggal. Lalu Kelurahan Cempaka Putih Barat yang positif ada 160, sembuh 65 orang dan meninggal 8 orang. Dan Kelurahan Lagoa ada 158 yang positif, sembuh ada 82 dan meninggal 6 orang.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo dinyatakan negatif COVID-19. Presiden menjalani tes swab berkala untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Sebelumnya, Presiden sempat bertemu dengan Wakil Wali Kota Surakarta yang positif COVID-19. Dari hasil tes swab COVID-19 yang dilakukan kemarin sore, Presiden Joko Widodo dinyatakan negatif. Selain Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga menjalani tes swab dan hasilnya negatif. Presiden Jokowi menyampaikan hasil tes swab tersebut saat berolahraga di Istana Bogor pagi tadi. Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar masyarakat selalu berolahraga untuk meningkatkan imunitas serta tetap menjalankan protokol kesehatan. Presiden harus menjalani tes swab karena sempat bertemu dengan Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo Jumat lalu. Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab dan harus dikarantina. Keluar hasil tes swabnya, alhamdulillah negatif. Ibu juga negatif. Ya, saya ini sudah berulang-ulang mengajak masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa pakai masker, dan cuci tangan sehabis aktivitas, jangan masuk ke dalam kerumunan, jaga jarak, itu yang paling penting, harus kita jaga terus. Setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19, sejumlah pejabat pemerintah Kota Surakarta menjalani tes swab. Tes swab diutamakan bagi yang pernah berinteraksi langsung dengan Ahmad Purnomo, termasuk para wartawan yang meliput di Balai Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo dan istri serta sejumlah pejabat pemerintah Kota Surakarta dites swab di Balai Kota Surakarta. Tes ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19. Tes swab ini diutamakan bagi yang pernah berinteraksi langsung dengan Ahmad Purnomo. Karena saya sering kontak dengan Pak Wakil, Pak Wakil dinyatakan positif, tentunya tidak ada salahnya kalau semua yang kontak dengan Pak Wakil itu di swab untuk hari ini. Selain pejabat Pemkot Surakarta, puluhan wartawan yang bertugas di Balai Kota juga dites swab. Para wartawan ini sebelumnya meliput kegiatan Wakil Wali Kota Surakarta. Ahmad Purnomo sempat menjadi pusat perhatian banyak kalangan terkait bursa pencalonan Wali Kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut data terbaru COVID-19 di tanah air untuk hari ini. Konfirmasi positif bertambah 1.868, kini menjadi total 97.286 kasus. Ada 1.409 sembuh sehingga bertambah menjadi 55.354 dan ada 49 meninggal dunia sehingga total menjadi 4.714. Penyebaran virus corona di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Bahkan penambahan kasus positif corona di Kota Makassar semakin meningkat. Bertambahnya jumlah pasien berakibat pada penggunaan alat pelindung diri di sejumlah rumah sakit mengalami peningkatan. Angka terkonfirmasi kasus corona di Kota Makassar terus mengalami peningkatan. 2.000 lebih warga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini terjangkit COVID-19. Terus bertambahnya jumlah kasus positif corona membuat Kota Makassar belum bisa lepas dari predikat zona merah. Kondisi ini membuat seluruh tenaga medis di Kota Anging Mamiri masih harus bekerja keras melawan COVID-19. Untuk membantu perjuangan petugas medis, MNC Peduli menyalurkan alat pelindung diri berupa masker bedah, masker KN95, sarung tangan medis, dan pelindung muka untuk tenaga medis yang merawat pasien corona di Rumah Sakit Umum Bahagia, Kota Makassar.
Mudah-mudahan atas bantuan dari MMC Peduli bisa bermanfaat buat tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Bahagia Makassar. Harapannya tentu agar kita bisa terus mensupport tim medis yang ada di garda terdepan. Bantuan yang kami beri hari ini berupa hand gloves, face shield, masker dan lain-lain gitu. Ini kan berupa seperti alat perlengkapan gitu untuk tim medis agar mereka bisa melayani masyarakat tentunya dengan lebih nyaman dan juga merasa disupport oleh masyarakat. Tak hanya tenaga medis, MNC Peduli juga memberikan APD berupa masker kain dan pelindung muka kepada tenaga pendidik di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Seluruh dosen tenaga pendidik sangat membutuhkan alat pelindung diri dalam membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas praktek yang dilakukan di dalam kampus. Ini sangat bermanfaat dan meringankan beban dari pimpinan Politeknik. Alat pelindung diri yang diberikan ini merupakan hasil donasi seluruh masyarakat Indonesia melalui rekening MNC Peduli. Untuk itu, mari kita terus membantu tenaga medis dan masyarakat yang terkena dampak wabah corona agar musibah ini bisa segera teratasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berita pilihan iNews malam sesaat lagi.